Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Sila Bakti dengan NIM 9344044220 akan menjelaskan materi tentang wadiah dan wakalah. Pengertian dari wadiah menurut bahasa, al-wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan pada bukan pemiliknya supaya dijaganya, yang berarti bahwa al-wadiah adalah memberikan. Adapun makna kedua al-wadiah dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata, auda'tuhu, yang artinya aku menerima harta tersebut darinya. Jadi, secara bahasa, al-wadiah memiliki dua arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Menurut istilah, al-wadiah dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama, menurut Malikiyah, al-wadiah memiliki dua arti. Yang pertama, ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad, dan yang kedua, ibarah pemindahan pemeliharaan suatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan. Yang kedua, menurut Hanafiyah, bahwa al-wadiah adalah al-ida, yaitu ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan al-wadiah adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga suatu yang dititipkan. Adapun rukun dan syarat wadiah menurut Hanafiyah, rukun wadiah terdiri atas ijab qabul, yaitu pemilik aset berkata, aku titipkan barangku ini kepada engkau, atau jagalah barangku ini, atau ambillah barang ini dan jagalah. Kemudian pihak yang lain menerimanya. Orang yang melakukan kontra disyaratkan orang yang berakal. Anak kecil yang tidak berakal yang telah diizinkan oleh walinya dibolehkan melakukan akad wadiah. Mereka tidak mensyaratkan balik dalam soal wadiah. Sedangkan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadiah. Adapun menurut jumhur ulama, rukun akad wadiah terdiri atas yang pertama akidan, atau orang yang berakad meliputi penitip dan penerima. Yang kedua wadiah, barang yang dititipkan. Dan yang ketiga sigot, ijab qabul. Adapun syarat dari akidan atau orang yang melakukan akad wadiah adalah balik, berakal dan cerdas. Berakal dan cerdas dalam arti dapat bertindak secara hukum. Karena akad wadiah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil meskipun sudah berakal tidak dapat melakukan akad wadiah, baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Di samping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah balik dan berakal. Sebab orang balik dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama apabila terjadi persengketaan. Untuk wadiah, barang titipan yang disyaratkan harus jelas, dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya, dan dikuasai untuk dipelihara atau dijaga. Dasar hukum wadiah. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya. Dasar hukum yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dan fal yuwaddil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang percaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dasar hukum yang ketiga yaitu al-ijma. Para pemimpin ulama selama berabad-abad telah mempraktekkan ijma, legitimasi wadiah karena kebutuhan manusia akan itu sudah jelas.
Seperti kutipan dari Dr. Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami, artinya ia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan terhadap barang titipan sepanjang hal itu bukan karena kelalaian atau kecerobohan orang yang bersangkutan dalam penitipan. Barang-barang konsinyasi akan dikembalikan seluruhnya. Jadi, dia bukan lagi yad al-amanah tetapi yad ad-domanah yang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Mudah dalam skema timbal balik al-wadiah yad al-amanah. Perbedaan dari wadiah yad al-amanah dan yad al-domanah. Wadiah yad amanah artinya kepercayaan, di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Ciri-ciri dari wadiah yad amanah yang pertama, penerima titipan atau kostudian adalah memperoleh kepercayaan atau truste. Yang kedua, harta, modal, atau barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan. Yang ketiga, harta dalam titipan tidak dapat digunakan. Yang keempat, penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan. Yang kelima, penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadiah yad domanah. Perubahan status dari wadiah yad amanah menjadi wadiah yad domanah bisa terjadi apabila yang pertama, harta dalam titipan telah dicampur. Yang kedua, penerima titipan menggunakan harta titipan. Yang ketiga, penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip. Wadiah yad domanah atau simpanan yang dijamin. Hal ini terjadi di mana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seharusnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya, bank syariah menggunakan prinsip wadiah yad domanah untuk produk tabungan dan giro. Adapun ciri-ciri dari wadiah yad domanah yang pertama, penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan. Yang kedua, harta dalam titipan tidak harus dipisahkan. Yang ketiga, harta atau modal atau barang dalam titipan tidak dapat digunakan untuk perdagangan. Yang keempat, penerima titipan berhak atas pendapat yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan. Yang kelima, pemilik harta atau modal atau barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu. Selanjutnya, pengertian al-wakalah. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwid. Al-wakalah yang dimaksud dalam pembahasan fikih muamalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Para ulama memberi definisi wakalah yang beragam. Di antaranya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain dalam tasarruf atau pengelolaan. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa wakalah adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah terdiri atas ijab dari muwakil atau pihak yang mewakilkan dan ijab qabul dari wakil. Ijab harus diucapkan secara jelas oleh muwakil, sedangkan qabul tidak harus diungkapkan, namun bisa diwujudkan dalam tindakan. Jika wakil mengetahui jenis pekerjaan yang diwakilkan, kemudian ia secara langsung melaksanakannya, maka hal ini dianggap sebuah qabul. Cukup mengetahui adanya wakalah dan diwujudkan dalam tindakan. Syarat dari wakalah yang pertama, seorang muwakil disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain, dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain. Yang kedua, seorang wakil disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz. Yang ketiga, objek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Objek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain. Dasar hukum dari wakalah yang pertama, Al-Quran. Dasar dibolehkannya akad wakalah ini tercantum dalam firman Allah, Quran Surat Al-Kahfi ayat 19.
Dalam ayat ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam ayat yang memiliki arti, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dasar hukum yang kedua yaitu al-hadis. Salah satu hadis yang relevan adalah Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Rafi'i wa rajulan minal ansor fazawajahu Maimunata bintal Haris, yang artinya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang ansor untuk mewakilinya untuk mengawinkan qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Haris. Dasar hukum yang ketiga yaitu ijma. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan, bahkan mereka cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Wakalah bil ujrah boleh dilakukan antara perusahaan dengan peserta. Penerapan wakalah bil ujrah dapat dilakukan dalam produk asuransi syariah, baik itu berupa saving maupun non-saving atau tabaruk. Dana yang terkumpul dari para peserta oleh asuransi syariah, dana tersebut wajib menginvestasikan dana, baik dana tersebut berupa saving maupun non-saving. Saving yaitu mudharabah dan non-saving tabaruk. Perusahaan asuransi syariah wajib menginvestasikan berdasarkan syariah Islam. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.